ada percabulan. Masih ingat pasal 5 itu satu dosa yang sangat mengerikan, di mana ada seorang anak laki-laki yang tidur dengan istri ayahnya. Itu pasal 5 kita sudah selesaikan. Bagaimana cara memberi disiplin kepada orang yang seperti itu. Itulah ayat yang banyak orang sulit memahami, di mana Paulus berkata tubuhnya serahkan kepada iblis, suami serahkan pada Tuhan. Nah, sebenarnya itu bicara apa? Bicara pendisiplinan, di mana orang yang melakukan dosa di dalam jemaat itu diberi disiplin supaya bertobat. Nah, lalu pasal 6 minggu lalu kita sudah bahas ayat 1 sampai 11, bicara tentang apa? Kita sebagai orang percaya tidak boleh membawa persoalan kita sesama orang percaya ke pengadilan dunia. Betul? Iya. Masih ingat? Iya. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita memahami kebenaran firman, kita itu rela, kita rugi gak apa-apa. Yang penting kita jangan menuntut keadilan sampai kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal harus menyelesaikan persoalan kita di pengadilan dunia. Paulus katakan apa? Kita akan mengadili malaikat-malaikat. Bagaimana mungkin kita ada persoalan kok kita selesaikan di pengadilan dunia? Nah, itulah terakhir pembahasan kita, ya, pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, ya. Nah, sekarang pasal 6 ayat 12 sampai 20 masalah keberadaan Kristen dan kelalaian moral. Nah, ini ada ayat yang sangat terkenal sekali berkenaan dengan tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, dalam konteks apa tubuh kita adalah bait Roh Kudus? Konteksnya sudah seberapa? Ada perzinahan, ada dosa moral di jemaat Korintus, ya. Sekarang kita baca ayatnya, ayat 12 sampai 20. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Ayat 13. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan sama-sama bersemangat, akan kuambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan diri pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi dalam persoalan 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 12 sampai 20 ini, persoalan bagaimana orang percaya di Korintus menganggap dirinya orang merdeka. Tapi kemerdekaan yang mereka pahami di dalam Kristus, mereka salah gunakan. Nah, makanya Rasul Paulus mengungkapkan memang betul kita orang merdeka, tapi kemerdekaan kita bukan kemerdekaan untuk berbuat dosa. Nah, secara khusus dosa di sini ada dosa percabulan karena berhubungan dengan tubuh. Makanya nanti dihubungkan dengan makanan. Jadi nanti ada kesejajaran dengan 1 Korintus pasal 10. Ya, tentang kemerdekaan berhubungan dengan makanan. Nah,
Dan banyak orang Kristen dalam hal ini banyak yang belum merdeka, saudara, masih terikat dengan banyak hal. Nah, jadi ada golongan orang Kristen itu orang Kristen yang di bawah hukum Taurat, nggak boleh ini, nggak boleh itu, saudara, masih terikat dengan banyak peraturan-peraturan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Nah, ini disinggung, kita merdeka, makanan semua halal. Nah, tetapi bagaimana kemerdekaan kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah ayat 20 dari nas kita tadi. Ya, kita lihat cerita. Ya, bahwa Paulus mulai membahas kemerdekaan orang Kristen di sini. Mungkin berarti bahwa orang Korintus mempertahankan ya kesabaran, toleransi mereka terhadap dosa atas dasar kemerdekaan itu. Artinya, saudara-saudara, banyak orang Korintus kompromi dengan dosa. Kenapa? Karena kita merdeka. Karena kasih karunia Allah, kita bebas melakukan apa saja. Nah, jadi kemerdekaan itu kemerdekaan untuk apa? Untuk dia kompromi dengan dosa. Nah, segala sesuatu halal bagiku. Diulangi 2 kali dalam ayat 12. Nah, kita lihat. Ini bicara kemerdekaan. Kita orang merdeka kenapa? Karena segala sesuatu halal bagiku. Lalu diulang lagi, segala sesuatu halal bagiku. Nah, ini kita harus terima sebagai satu hal yang membuat kita orang Kristen tidak di bawah hukum. Segala sesuatu halal. Ini juga nanti hubungannya dengan makanan. 1 Korintus pasal 10, ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sama, saudara. Ya. Nah, segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Diulang lagi, segala sesuatu diperbolehkan benar. Sama. Artinya apa? Artinya, saudara, dalam kita bertindak sebenarnya kalau kita memahami kebenaran firman, bukan boleh atau tidak. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, itu saudara ada dalam hukum perhambaan. Saudara masih ada dalam hukum Taurat. Saudara belum merdeka. Nah, tetapi ada orang yang memahami kemerdekaan seperti Korintus ini, sekali merdeka, merdeka sekali. Ngerti maksudnya? Sekali merdeka, merdeka sekali, ngerti? Sekali merdeka, nggak ada batasan, merdeka sekali sampai tidak ada aturan-aturan. Ini yang terjadi, sehingga ada percabulan di kehidupan mereka. Karena merasa apa? Mereka merasa sudah merdeka. Nah, diperingatkan dalam ayat ini kemerdekaan kita, saudara-saudara, itu bukan kemerdekaan untuk berdosa. Memang segala sesuatu diperbolehkan benar. Segala sesuatu halal yang sama, ya, dan balik. Nah, itu maksudnya segala sesuatu halal bagiku, diulangi 2 kali tadi dalam ayat 12. Bahkan gagasan yang sama diungkapkan dalam 1 Korintus 10, sudah bisa tambahkan diktat, ya. Harapan diktat 1 Korintus 10 ayat 23. Cuma bukan segala sesuatu halal bagiku, tapi segala sesuatu boleh, diperbolehkan benar, ya. Nah, mungkin ini kutipan dari mereka, tetapi Paulus memberikan perspektif yang tepat. Nah, artinya kan Paulus itu sudah saudara menulis surat ini, bisa tahu bahwa jemaat di sana itu ada persoalan dan lain sebagainya dari mana? Satu, dari lisan, ada keluarga Chloe, masih ingat kita belajar, melaporkan keadaan jemaat. Lalu kedua, dari mana jemaat Paulus tahu bahwa jemaat di sana ada dalam persoalan? Mereka menulis surat kepada Paulus. Nah, contoh pasal 7, ya, pasal 7 ayat 1, ya. Nah, dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Nah, jadi jemaat itu ada yang lapor menulis surat kepada Paulus. Nah, jadi kalau kita kembali kepada diktat tadi, dalam tulisan itu seolah-olah Paulus menempatkan diri kepada argumen mereka yang berkata segala satu halal. Ya, Paulus ungkapkan pakai bahasa mereka betul segala satu halal, gitu kira-kira. Nah, cuma mereka perspektifnya beda. Mereka segala satu halal itu membuat mereka bebas lakukan apa saja. Nah, Paulus itu luruskan segala satu halal bukan berarti kita boleh melakukan apa saja. Karena kemerdekaan kita di dalam Tuhan bukan kemerdekaan untuk memuaskan diri kita, tapi kemerdekaan kita dalam Tuhan adalah kemerdekaan untuk memuliakan nama Tuhan. Sama, saudara-saudara, saya sering kasih ilustrasi hubungan dengan kemerdekaan. Bebas, saya bebas mau mengeluarkan mobil saya dari garasi mobil saya jam berapapun, kapanpun, gak ada orang yang melarang. Karena itu
saya bebas. Tapi kebebasan saya mengeluarkan mobil dari garasi ada aturannya bukan? Masa jam 12 malam saya gas kencang-kencang, saya klakson kencang-kencang, wah saya merdeka. Saya boleh lakukan itu karena paksa saya. Nah, tapi ada aturan-aturan yang mengikat dalam kemerdekaan itu. Jadi kemerdekaan saya mengeluarkan mobil dari garasi, saya harus perhatikan peraturan-peraturan bagaimana supaya mobil saya gak lecet, ya, supaya saya lihat kanan kiri dan lain sebagainya. Kalau enggak, berperaturan mau langsung kena segala macam, ya. Nah, sama, kita bebas, kita orang merdeka. Tapi kemerdekaan kita ada peraturan, di mana kemerdekaan untuk memuliakan Tuhan. Ya, ini yang Paulus ungkapkan. Ya, mungkin ini kutipan dari mereka. Ya, Paulus pakai bahasa mereka dari tulisannya itu, tetapi Paulus memberikan perspektif yang tepat. Bagaimana supaya kemerdekaan yang mereka pahami bukan kemerdekaan untuk pecah belah, bukan kemerdekaan untuk dosa, tapi kemerdekaan untuk memuliakan Tuhan. Lanjut. Ya. Nah, kemerdekaan Kristen dan keseimbangan. Nah, ini yang perlu. Jadi kemerdekaan itu ada aturan. Memang kutipan itu benar. Segala sesuatu halal bagiku itu benar. Artinya apa? Itu sebenarnya ungkapan yang dipakai oleh Paulus karena ungkapannya jemaat. Ngerti maksudnya? Karena jemaat itu ingin semacam berargumentasi dengan larangnya Paulus. Nah, Paulus katakan betul, memang segala sesuatu adalah halal. Jadi Paulus memang mengiyakan kutipan itu. Paulus adalah pembela kemerdekaan Kristen, betul bahwa kita adalah orang merdeka. Tapi kemerdekaan harus dijaga oleh dua prinsip. Pertama, prinsip-prinsip kita sebagai orang yang berguna, bermanfaat, atau untuk menolong atau menguntungkan. Kemerdekaan Kristen tidak selalu menguntungkan, atau kemerdekaan Kristen yang tidak selalu menguntungkan atau menolong orang, itu kemerdekaan yang salah, ya. Itu kurang kalimatnya. Nah, jadi kemerdekaan Kristen itu kita merdeka untuk apa? Supaya hidup kita bermanfaat, supaya hidup kita berguna. Makanya kutipannya sudah lihat, ya. Kita kembali tadi kita jangan dikoreksi di sini, nanti catat, ya, supaya kita ini, ya, ke ini ayat. Sudah lihat, segala satu halal, betul? Tapi ada prinsipnya. Halal yang bagaimana? Tetapi bukan semuanya berguna. Berarti kalau nggak berguna, ya jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Walaupun kita boleh saja melakukannya. Tetapi kemerdekaan kita nggak boleh mentang-mentang merdeka nggak berguna kita lakukan. Itu maksudnya batasannya. Sama. Ini bisa juga dipakai untuk merokok. Sebenarnya ayat yang paling tepat rokok bukan nanti ayat 19 tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Nah, sering sekali ayat ini dipakai, nggak boleh merokok karena tubuh bait Roh Kudus. Karena kalau merokok merusak tubuh. Kalau itu ayatnya boleh, berarti jangan hanya rokok. Ya. Medicine juga sama, merusak. Berarti juga kalau saudara pakai ayat tubuhmu adalah bait Roh Kudus, nggak boleh merokok karena rokok merusak, boleh. Kalau belum pakai itu kita harus fair. Artinya apa? Melakukan prinsip itu untuk semua. Berarti saudara nggak boleh tidur kemalaman. Betul. Berarti kalau saudara tidur kemalaman rusak tubuh. Saudara berarti makan nggak boleh kepedesan, minum nggak boleh terlalu dingin. Kenapa? Merusak tubuh. Betul nggak? Nah, bukan hanya rokok yang merusak tubuh. Nah, banyak orang pakai ayat ini tapi nggak fair untuk semuanya. Betul nggak? Nah, lebih tepat ayat ini. Nah, segala sesuatu hal bagiku. Rokok, ya boleh saja kalau berguna nggak? Nggak berguna, itu makanya nggak rokok. Ini lebih tepat, lebih dewasa. Jadi jangan ditakut-takuti sampai ditakut-takuti neraka. Nanti lihat, ya, orang nggak ada di surga itu orang yang rokok. Orang pasti masuk neraka. Itu tidak membawa orang Kristen jadi berpikir dewasa. Dia melakukan sesuatu karena takut. Tapi bahwa orang melakukan sesuatu bukan karena takut, tapi melakukan karena memahami. Kenapa saya nggak rokok? Bukan takut masuk neraka, tapi itu nggak berguna. Sebenarnya saya orang merdeka untuk rokok, silakan. Tapi mana itu berguna? Kalau sudah bilang berguna, berarti saudara orang yang paling aneh di seluruh dunia. Kenapa paling aneh? Orang pusat rokok sendiri ngelarang kok.
Itu satu iklan yang satu-satunya menawarkan produknya sekaligus melarang orang melakukan produknya. Iklan apa? Rokok. Ada mereknya. Ya, lalu di bawahnya apa? Iya, merokok dapat mengakibatkan kanker, serangan jantung, impotens dan seterusnya. Artinya apa? Kalau kamu pakai ini, kanker. Kalau kamu pakai ini, serangan jantung. Kan itu. Artinya apa? Perusahaan rokok itu udah tahu itu bahaya. Tapi dijual karena apa? Stabilitas ekonomi kan. Itu kan hanya bicara stabilitas. Makanya iklannya diharuskan harus ada larangan itu. Karena apa? Ya itu dia. Stabilitas ekonomi susah untuk meniadakan itu. Tetapi semua kita setuju bahwa rokok itu tidak berguna. Betul? Lalu ada orang berkata, bahkan kita merdeka. Itu kan kira-kira jemaat di Korintus. Kalau ketemu sekarang, waduh jangan ngolot Pak. Kita memang merdeka kan masuk surga nggak tinggal merokok apa nggak merokok kan kasih karunia. Paulus jawab, memang bukan karena nggak merokok saudara masuk surga, atau bukan karena saudara merokok masuk neraka. Karena surga dan neraka tidak bergantung merokok atau tidak. Tidak merokok. Repot. Tapi berguna apa enggak? Kalau rokok berguna, waduh saya bisa sambil doa merokok. Bapak yang surga. Ya kata namanya. Kalau misalnya merokok buat terinspirasi. Kalau saya tanya, itu kan hanya mekanisme pertahanan kejiwaan. Apakah sudah dengan merokok dapat inspirasi? Oh, saya rasa dengan nggak merokok malah lebih. Iya, saudara-saudara. Ya, kita kan juga saya dulu pernah penakaran. Itu dosa-dosa sebuah tinggi teologi. Dan dosa-dosa teologi itu kan macam-macam. Ya, ada sekolah-sekolah yang membolehkan merokok karena termasuk dosanya merokok, nggak merasa berdosa. Makanya juga ada gereja pendetanya yang merokok kan ada masalah. Malah sebelum kebaktian pendeta merokok dulu di ruangan merokok ya itu udah biasa. Ya, sudah. Lalu ini dia pas waktu seminar. Ya, ini yang aja itu pas orang yang punya pandangan bahwa merokok itu ya seperti ini, bukan masalah dosa atau tidak dosa. Dijelaskan, tapi berguna apa enggak? Wah, di situ banyak sekolah-sekolah yang pandangan juga seperti itu, mungkin seperti orang-orang itu pandangannya. Berkata, oh Pak, Bapak jangan, itu istilah teologi pietis. Pietis itu orang yang sok saleh, hidup saleh, ya kan? Itu merokok. Nggak ada aturan di dalam Alkitab jangan merokok. Cari dalam Alkitab Pak, ayatnya no smoking. Om bensin. Pasti nggak ada kan Pak? Bapaknya itu bagus loh, nggak ada memang. Yang ada di bensin. Nggak ada no smoking. Apakah yang nggak ada di Alkitab berarti kita boleh lakukan? Buka ayat ini sama Intan 11:23. Jadi bukan masalah boleh apa enggak dan berguna apa enggak. Jawaban Pak itu, dia bilang, Pak, saya ini kalau persiapkan khotbah Pak, itu kalau belum 2 batang tidak muncul inspirasi. Jadi saya itu kalau nyiapin khotbah Pak, itu dari hari Sabtu, waduh, kalau sudah 3 batang Pak, baru itu garis besarnya jadi jelas Pak. Menurut Bapak gimana? Waduh, ketawa. Lalu orang-orang karismatik untuk kota itu, waduh, dia inspirasinya bukan dari Roh Kudus, dari Roh Kudus. Di situ muncul istilah Roh Kudus, saudara. Nah, jadi itu sebenarnya karena pengalaman kita, karena kita punya kepentingan. Kalau kita mau jujur, saudara merokok bukan membuat saudara dapat inspirasi. Saudara konsentrasi perlu membayangkan minta hikmat Tuhan, inspirasinya lebih banyak daripada merokok. Betul nggak? Iya. Itu hanya dalam ilmu jiwa istilah dipakai mekanisme pertahanan kejiwaan. Karena apa? Karena ada sesuatu yang punya kepentingan, otomatis dia ada sesuatu yang menolak argumen. Padahal jelas bahwa tidak berguna. Ya. Dan kembali, lalu yang kedua, prinsip kemerdekaan, prinsip menguasai diri. Paulus bertekad tidak membiarkan kemerdekaannya memperbudaknya.
Jadi jangan sampai ungkapan tadi saya katakan, sekali merdeka, merdeka sekali. Sampai kemerdekaan kita memperbudak kita, sampai gak ada batasnya, saudara-saudara. Ini yang kedua, ia merdeka maka tidak harus menggunakan kemerdekaannya menurut kehendaknya. Jadi harus menguasai diri. Artinya apa? Kemerdekaan kita, saudara-saudara, kemerdekaan yang tadinya kita adalah orang yang dijajah oleh dosa, kita hamba dosa. Kita kan gak merdeka, sekarang kita merdekakan dari dosa, kita jadi hamba Tuhan. Jadi kita hamba kebenaran. Kalau kita baca Roma 6 ya, ayat yang ke 15. Jadi bagaimana, apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia? Artinya apa? Artinya kan kita sudah merdeka, nggak di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Apakah kita berbuat dosa karena di bawah kasih karunia? Apa jawabannya? Sekali-kali tidak. Artinya apa? Kemerdekaan kita karena kita dapat kasih karunia, bukan lagi di bawah hukum Taurat, bukan berarti kita boleh saja berbuat dosa. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu. Yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi kalau kita diberikan dari satu ini, pasti kita juga menghambakan diri kepada yang lain. Dulu kita hamba dosa, menghambakan diri kepada dosa. Kita berdeka dari dosa, sekarang kita jadi hambanya yang memerdekakan itu. Jadi yang memerdekakan siapa? Tuhan, hambanya Tuhan, hamba kebenaran. Nah kalau dulu kita jadi hamba dosa, kita kan nggak hitung-hitungan berbuat dosa seenaknya saja, kenapa? Kita hambanya dosa. Nah sekarang kita jadi hamba kebenaran. Harusnya sama ketika kita mengabdi kepada dosa. Seenaknya saja kita mengabdi kepada dosa. Sekarang sama. Harusnya kita seenaknya saja mengabdi kepada Tuhan. Sama seperti kita waktu belum dimerdekakan, kita hidup dalam dosa. Betul kan? Nggak hitung-hitungan kan? Kita hidup dalam dosa. All untuk dosa. Nah sekarang kita jadi hamba kebenaran. Harusnya kita all untuk kebenaran. Ini yang dimaksud ya. Jadi kemerdekaan kita dibatasi dua hal prinsipnya. Pertama, berguna apa tidak. Kedua, saudara penguasaan diri. Karena setelah kita dimerdekakan dari dosa, kita harus menguasai diri. Bagaimana kita melakukan kemerdekaan itu kepada orang yang sudah memerdekakan kita, mentaati apa yang diinginkan. Oleh karena itu kita harus menyangkal diri kita. Ya. Lanjut. Nah, kemerdekaan Kristen dan batas-batasnya, ayat 13. Jelas bahwa kata segala sesuatu tidak berarti segala sesuatu secara mutlak, absolut. Kami bebas dari hukum Taurat. Betul? Dari segala tuntutannya. Contoh, makanan cocok dengan perut, itu kan dalam ayat 13. Dua-duanya sementara dan akan dilenyapkan. Makanan tidak berupa hal moral, maka termasuk dalam kemerdekaan orang Kristen. Artinya apa? Saudara jangan ribut lagi soal makanan. Kenapa? Kalau sudah memahami kemerdekaan, pertanyaan kita sebenarnya orang yang merdeka bukan boleh makan ini atau boleh makan itu. Kita merdeka. Nah, tetapi berhubungan dengan moral, apakah sama? Nah, itu harus membandingkan. Mentang-mentang makanan apa saja boleh. Nah, tetapi tentang moral apakah tidak boleh? Nah, moral itu kan berhubungan dengan tubuh. Nah, coba lihat ayat 13 Paulus ini. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Artinya apa? Artinya kita sebagai orang merdeka, kita makan apa saja tidak masalah. Nah, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan. Artinya makanan itu hanya sementara. Itu masalahnya orang yang memahami akan kemerdekaan nggak pusing soal makanan sebetulnya. Kenapa? Karena kalau itu juga semua akan dibawa ke jamban kalau bahasanya Tuhan Yesus. Yang penting itu sebenarnya bukan yang masuk. Karena kalau masuk dibawa ke jamban. Tapi yang penting apa? Yang kedua, itu yang bernilai kekal. Saudara menjadi berkat pula melalui perkataan saudara. Dan yang kedua ini,
Betul nggak? Ya, lalu ini diungkapkan. Tetapi tubuh bukan untuk percabulan. Artinya kemerdekaan kita untuk makanan itu nggak boleh berlaku untuk Orang. tubuh ini percabulan. Memang makan apa saja boleh. Ngerti maksudnya? Tetapi bukan berarti tubuh ini saudara boleh untuk makan apa saja. Nggak bisa takaran makanan, berarti saudara juga boleh melanggar yang moral. Ini maksudnya. Tetapi tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Artinya kalau sudah dimerdekakan, memang makanan itu untuk tubuh untuk makanan itu akan diselesaikan. Tetapi moral kita saudara-saudara itu harus berkenan kepada Tuhan. Itu maksudnya. Jadi kemerdekaan kita harus menyenangkan Tuhan. Karena tubuh kita untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh kita, berhubungan dengan moral. Jadi apa yang kita lakukan, tindakan kita itu pasti dikaitkan dengan Tuhan. Karena kita adalah orang yang merdeka, di mana Dia memerdekakan kita dengan kebenaran. Itu yang harus kita pahami baik-baik. Jadi apa yang kita lakukan jangan lupa, itu selalu berhubungan dengan Tuhan, karena tubuh kita sudah dibayar mahal, lunas. Berarti tubuh kita untuk Tuhan. Berarti apakah layak kita masih bercabul? Itu maksudnya. Karena di sana banyak percabulan. Nah, itu yang sedang diungkapkan. Ya, jadi dua-duanya sementara, itu makanan dan tubuh akan dilenyapkan. Makanan tidak berupa hal moral, maka termasuk dalam kemerdekaan orang Kristen yang ada batasnya. Itu loh maksudnya. Kalau makanan itu saudara-saudara nggak ada masalah, saudara makan apa saja, tapi berguna apa enggak, mempermuliakan nama Tuhan apa enggak, itu pun tetap ada batasnya. Mentang-mentang saudara boleh makan apa saja sehingga saudara makan sampai kelewatan. Makan harusnya 2 piring, saudara makan 3 piring. Kan merdeka, apa-apa. Dosa enggak? Saudara jangan pikir orang yang lapar aja berdosa. Orang kekenyangan dosa. Saudara lebih enak mati kelaparan atau mati kekenyangan? Nggak enak semua. Itu lebih bagus mati lapar atau mati kekenyangan. Jadi saudara-saudara, masalahnya bukan kenyang atau lapar, tapi apakah mempermuliakan nama Tuhan atau enggak. Itu maksudnya. Nah, bagaimana kalau saudara nggak makan, tapi itu mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kalau saudara makan, tapi juga mempermuliakan Tuhan, sama saja. Dengan saudara, lebih baik lapar, tapi mempermuliakan nama Tuhan. Lebih bagus lagi, kenyang juga mempermuliakan nama Tuhan. Ini yang dimaksud. Nah, hubungannya dengan moral. Kita memang orang merdeka, tapi jangan lupa kemerdekaan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Ya, mungkin orang kritis merasa bahwa tubuh untuk percabulan seperti untuk perut, untuk makanan, ya, makanan untuk perut. Berarti tubuh juga bisa untuk percabulan. Kenapa? Karena tubuh memerlukan seks kan itu. Apakah kalau tubuh memerlukan seks berarti kita boleh melakukan seks sama semua orang? Jangan lupa, seks itu kudus. Seks itu tidak berdosa. Karena Tuhan memerintahkan orang untuk berhubungan seks itu sebelum manusia jatuh dalam dosa. Kejadian pasal 1 ini, ayat 28. Itu kan perintah untuk bersetubuh. Kejadian 1:28. Saya tanya, kejadian 1:28 manusia sudah jatuh dalam dosa apa enggak? Belum. Kapan manusia jatuh dalam dosa? Pasal 3. Kejadian pasal 3. Berarti sebelum jatuh dalam dosa, Allah sudah apa? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini artinya apa? Beranak cuculah bertambah banyak, artinya apa? Seks. Iya. Bagaimana mungkin saudara bisa beranak cuculah bertambah banyak? Tidak ada suatu proses. Ini bisa dijelaskan prosesnya. Kita mungkin, tapi juga pakai itu juga Pak tetap. Kalau lu beda gitu. Sadarnya ditukar, Pak. Hah? Sadarnya ditukar. Nah, penduduk bumi datang karena itu. Cuma jangan lupa ada ungkapan berkat dulu, Allah memberkati dulu. Artinya apa? Seks itu kudus setelah pemberkatan. Artinya pernikahan. Tapi seks menjadi najis kalau itu di luar pernikahan. Inilah yang dibahas di dalam 1 Korintus pasal 6. Memang merdeka, memang seks itu kudus, memang makanan untuk tubuh. Tapi bukan berarti seks untuk tubuh kita bebas melakukan seks. Harus tahu. Itu
istrimu apa bukan? Kenapa? Ini hubungannya, kita kembali ke Tuhan. Ya, ini hubungannya dengan saudara-saudara tadi. Ya, dua-duanya merupakan kebutuhan jasmani dan patut untuk memuaskan keduanya. Artinya saudara harus puas dengan makanan. Saudara juga harus puas dengan kebutuhan seks. Betul nggak? Tetapi Rasul Paulus mengatakan bahwa hal ini sangat beda. Kalau makanan mungkin saudara boleh makan apa saja. Tapi kalau kebutuhan itu hanya satu. Istri, suami, pasangan. Ini saudara-saudara sebenarnya masih menyelesaikan hubungannya dengan dosa moral dalam pasal 5. Kita lihat dosa moral yang sangat mengerikan di pasal 5. Ya, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Artinya ini Paulus dengar ada percabulan di jemaat itu, dan percabulan yang begitu rupa sehingga tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Percabulan apa? Baca sama-sama. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayah. Bobrok tak moral kalau begitu. Nah, orang yang seperti ini saudara-saudara merasa bahwa mereka sudah merdeka. Saking merdekanya, dia pakai makanan. Kalau boleh makan apa saja, berarti makan siapa saja juga boleh. Ini loh argumennya. Oh, juga beda. Kalau makan apa saja boleh, tapi makan siapa saja tidak boleh. Seks itu hanya untuk pasangan. Hati-hati. Ya, itu dia. Satu cocok dengan yang lain. Tubuh adalah anggota Kristus milik Tuhan. Tubuh ini permanen, kekal, abadi, karena nanti akan dibangkitkan kan. Maka cara kita menggunakan tubuh ini termasuk hal moral. Di luar kemerdekaan Kristen, kemerdekaan tidak mencakup percabulan. Artinya percabulan bukan menjadi satu bentuk kemerdekaan yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena orang yang merdeka itu tidak akan melakukan hal-hal yang melebihi batas. Yang makanya yang 13 itu saudara-saudara kemerdekaan yang ada batasnya. Ya memang perbandingannya makanan tadi. Makanan bisa apa saja, tapi kalau seks tidak bisa siapa saja. Karena itu percabulan tidak boleh. Lalu ayat 15 sampai 20 kemerdekaan berhubungan dengan kesucian tubuh. Nah sebenarnya ayat 15 sampai 20 ini menjelaskan argumen tadi. Kenapa nggak boleh percabulan ada dalam kehidupan kita? Kenapa? Ini dia. Satu, tubuh kita adalah anggota tubuh Kristus. Jadi ketika kita bertobat, kita percaya Yesus, kita dihisapkan jadi anggota tubuh. Makanya sebenarnya gereja itu bukan gedung, tapi gereja adalah orang-orang pribadi-pribadi yang percaya. Nah, pribadi-pribadi yang percaya apa? Tubuh Kristus. Nah, tubuh Kristus itu bukan organisasi. Kan kita gereja itu adalah tubuh Kristus, betul. Tapi lebih kepada organisasi. Tubuh Kristus itu bukan organisasi, tapi tubuh Kristus itu adalah pribadi-pribadi yang bertobat menjadi tubuh Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus menjadi tubuh Kristus, dia kepalanya. Makanya fungsinya beda-beda. Inilah tubuh Kristus. Itulah nanti dibahas dalam bentuk karunia roh dalam pasal 12. Karunia roh juga tubuh Kristus, ada sebagai tangan, ada sebagai kaki. Itu bukan bicara organisasi gereja. Misalnya GKI, ya, itu tangannya, Pentakosta karena suka banyak omong mulutnya, ya, lalu GPIB perutnya. Bukan. Kenapa? Karena di tengah-tengah organisasi misalnya kita katakan kita orang karismatik yang sudah lahir baru dan lain sebagainya, ada orangnya belum lahir baru. Lalu kita menghakimi gereja-gereja yang nggak ada Roh Kudus, ya kan, nggak lahir baru. Dari gereja-gereja itu ada satu orang, 2 orang, 3 orang yang lahir baru. Jadi saudara menentukan orang lahir baru atau tidak, tubuh Kristus atau tidak, bukan organisasi gereja. Bisa tangkapnya. Organisasi gereja apapun ada yang bertobat di sini. Ada yang nggak lahir baru. Saudara bisa kasih tahu gereja yang paling bagus, ada pasti. Atau saudara tunjuk ada gereja yang paling jelek, ada yang bertobat. Nah, cuma dominannya nggak bertobat kan gitu. Nah, sehingga kita pikir waktu itu gereja rohani-rohani, tapi dari sekian itu, apa saudara tahu ada yang nggak bertobat? Ada.
Nah, sehingga kita nggak bisa menganalogikan tubuh Kristus itu dengan organisasi, tapi pribadi. Nah, saudara, tubuh Kristus ini dia, saudara, anggota tubuh. Ayat ini mengejutkan. Tubuh ini adalah anggota Kristus. Nah, jadi orang yang percaya semua jadi anggota tubuh Kristus. Maka jika kita melibatkan tubuh kita dalam perjamuan, ialah sama dengan memasukkan Yesus Kristus ke dalam tempat tidur dengan seorang pelacur. Bisa ngerti maksudnya? Karena kita anggota tubuh Kristus. Berarti kalau kita anggota tubuh Kristus membawa diri ke dalam perjamuan, ini keras sekali. Berarti kita membawa Kristus juga ikut. Coba kita baca ayatnya 15-17. Kelas ini, saudara. Tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah anggota tubuh Kristus? Akan kuambil ke anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Ngerti maksudnya? Artinya apa? Kalau kamu melakukan percabulan berarti diambil anggota tubuhnya, kan tidak bisa. Sekali-kali tidak. Ngerti maksudnya ini? Jadi kalau saudara melakukan percabulan, apakah berarti tubuh Kristusnya nggak berlaku lagi? Nggak bisa, kita udah tubuh Kristus. Sekali-kali tidak. Atau tidak tahu kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya dengan perempuan kamu menjadi satu tubuh dengan dia? Karena dasarnya apa? Sebab dengan demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Satu daging itu bicara apa? Persetubuhan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Nah, makanya sudah sekarang kita tidak boleh mengikatkan tubuh kita dengan percabulan. Karena kalau kita mengikatkan tubuh kita dengan percabulan, kita membawa Yesus ikut sama-sama. Kalau kita ikut percabulan, berarti kita membawa Yesus untuk berani ngomong. Saya ngajak ngomong supaya kita tidak melakukannya. Tapi lebih baik kalau berarti ngomong tidak melakukannya daripada ngomong kan melakukannya. Ya, kita kembali ke kita ya. Itu dia yang maksudnya. Suatu bayangan yang jijik sekali, ya kan? Sampai takut. Taufan nggak bisa menyebutnya. Karena bayangan yang sangat menjijikan. Bagaimana mungkin saya mau bawa Yesus ikut dalam yang menjijikan itu? Percabulan bukan suatu ikatan penyatuan. Namun kita sudah terikat kepada Kristus. Makanya kita nggak boleh mengikatkan diri dengan percabulan. Ini dia yang dimaksud. Lalu dikasih tahu hati-hati kalau dosa yang lain di luar tubuh, tapi dosa percabulan di dalam tubuh hanya apa? Sulit melepaskan. Makanya jangan coba-coba, bukan berarti tidak bisa, tapi lebih sulit. Makanya kalau ada orang sudah hubungan dosa ini jatuh, nggak boleh dia ada pertemuan, harus dideret. Ya, kalau bisa dipisahkan, karena itu udah menikah. Saya konseling dengan seorang hamba Tuhan yang merasa gagal, dia nggak bisa saya kemana-mana. Anaknya jatuh, seorang perempuan dengan suami orang lain, dan anaknya cinta sekali. Lalu tidak ada jalan lain, saya sudah katakan dia cinta susah. Terus bagaimana? Kita layani. Akhirnya anaknya mau untuk melepaskan. Saya bilang, Pak, kalau anak sudah melepaskan, jangan anak Bapak tetap di sini satu kota dengan orang ini. Karena itu nggak bisa. Bapak sekolah anak luar negeri. Itu satu-satu jalan yang bisa. Dosa ini harus dipisahkan, harus dideret, nggak bisa. Saudara, tahu? Dia bilang nggak apa-apa, Pak. Saya masih hidup sama anak saya, silakan. Saudara tahu betul mau saya jatuh, ketemu di mall, nggak sengaja. Ya, mungkin yang itu walaupun sudah ada perjanjian, sudah dia meninggalkan, lalu lagi sedih kan jatuh, lalu bisa sedih. Ya, karena dia punya persoalan di rumah di kantor sedih. Ini baru pulang kuliah ketemu, lagi dicari-carinya. Wah, digoda, jalan lagi, jatuh. Lalu apa? Sudah ketahuan lagi. Saya konseling lagi. Mau bertobat jangan. Lalu saya ngomong, Pak, jangan diulang lagi. Sudah, Bapak punya dana, jangan takut, jangan sayang karena Allah.
Saya tahu dia bukan karena dia uang. Ya apa punya uang? Sekolah kan. Nanti ada yang ngawasi, dia masih ada argumen segala macam. Akhirnya di sekolah harus tutup. Lagi keluar nanti. Pulang dari sana sudah. Waduh, udah beda. Luar biasa. 4 tahun di luar negeri. Keluar sekarang berhasil. Sekarang dia mulai di sebuah gereja. Jadi orang yang mengenal dipakai Tuhan. Nah, jadi hati-hati dengan dosa ini, karena itu saudara-saudara hindari. Kalau sudah untuk jatuh di situ, sulit. Bukan nggak bisa, bisa. Tapi lebih sulit. Ya. Lanjut. 2. Tubuh kita abadi. Ayat ini agak sulit ditafsirkan. Ya, intinya jelas, ini hubungannya dengan kebangkitan. Percabulan adalah dosa terhadap diri sendiri. Percabulan secara permanen dan tetap menodai dan memalukan tubuh kita. Ini yang dimaksud. Ya, nah ini yang tadi saya jelaskan, coba kita baca ayatnya. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Itu jelas prinsipnya. Jauhkan. Artinya jangan coba-coba. Alasannya apa? Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ini dia yang saya bilang, lebih mengikat dosa itu. Nah ini makanya ayat ini itu dikatakan saudara-saudara sulit untuk ditafsirkan, tapi maksudnya jelas. Percabulan secara permanen dan tetap menodai dan memalukan tubuh kita. Maka jauhkanlah dirimu dari percabulan. Artinya apa? Lari. Untuk mengatasi dosa ini jangan sok tahu udah kuat, udah bertobat, dipenuhi Roh Kudus. Kalau saudara main-main, nggak bisa. Tuh, lemah, nggak ada yang tebal. Oh, padi sudah tua, hati-hati. Kalau orang semakin tua semakin jadi. Iya, dosa itu nggak ada betul, Pak. Makanya saya tanya, orang hari ini ada saudara di Metropolis. Saya pikir tidak masuk akal. Umur 14 tahun memperkosa anak umur 3,5 tahun. Orang jauh sekali. Iya, 3,5 tahun, umur 14 memperkosa. Sudah bayangkan pikir itu, umur 3,5 tahun apa yang dia lihat? Orang ini nggak pakai lihat kan? Pokoknya saya sudah hati-hati. Dan ini juga saudara jangan pikir, model dia begitu bisa pakai selera, nggak pakai selera. Pokoknya nggak ada. Saudara pikir ada orang yang nggak mungkin lah, udah seperti itu ya. Udah kelihatan nggak ada yang Langsung dulu minta keluaran. Iya. Artinya apa? Nggak ada yang kebal. Iya. Bagaimana caranya? Lari, itu caranya. Lari, menjauh. Jangan coba mengatasinya, melawannya. Lari. Jangan coba wah, belah dadaku. Iya, benar. Langsung dari kamu selesai sih saudara. Jangan coba mengatasinya, lari. Ingat Yesus. Larinya menjauh loh, Pak. Ambil angka 1000. Itu dia lari menjauh, jangan lari mendekat. Ya. Ada lari 2-3 kan lari mendekat, ada lagi lebih parah, lari mendekat. Ini barangnya, apalagi hari-hari ini, waduh, mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Dan ini dosa yang merusak rumah tangga. Sudah kalau keluarga sudah hancur semua. Hati-hati. Sudah tidak punya nilai apa-apa, karir manusia segala macam, keluarga berantakan semua. Jadi ingat ayat ini lagi. Itu. Ya, metodenya Yusuf. Ribuan tahun yang lalu masih relevan sekarang. Yusuf lari dia. Ya, lari. Pasal 39 digodain sama Tante Lucy itu. Tahu Tante Lucy? Lucifer. Ya, mungkin kalau Tante Lucy banyak orang kadang-kadang kalau sedikit dia nggak pakai Tante Lucy, tapi Tante Paul. Tante Paul kita. Goda terus lari, ya, tidak ada cara lain. 1920 sudah tubuh kita adalah baik tertutup. Itu yang sudah selalu ingat, sudah dibayar dengan harga yang tunai, cash, nggak kredit ya, lunas. Tubuh kita bukan milik kita tapi Allah. Karena itu mulai Tuhan dengan tubuh kita itu ya sebagai bait Allah. Tubuh kita bukan saja tempat kediaman Allah, tetapi kepunyaan Allah, milik Allah.
karena Allah sudah beli, harganya lunas dibayar. Karena kita punya Allah, maka kita wajib memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan kita salah satu cara untuk kita bisa mengatasi pencabulan bahwa tubuh kita milik Allah. Sudah dibayar lunas, karena itu luar biasa. Minggu depan kita bicara yang lebih panas. Kenapa panas? Perceraian. Nah, ini perceraian kan beda perspektifnya. Kalau Matius, perceraian nggak boleh nikah lagi, nggak boleh cerai. Nah, kalau di sini bagaimana kalau pasangan meminta cerai? Nah, ini diperbolehkan cerai dan diperbolehkan nikah lagi. Nah, ini jarang dibahas. Ya, minggu depan kita bahas 1 Korintus pasal 7. Ya. Oke, kita tutup ya dalam doa. Kita bersyukur. Ya, minggu depan teman-teman diingatkan saudara supaya kita lebih semangat. Ya, karena banyak teman-teman yang berhalangan. Ya, 2 orang yang jam saya sesi kedua datang, mungkin anaknya nggak mau ditinggal jadi datang.